Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumita dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika, kelas Pendidikan Fisika A 2017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan praktik-praktik pembiasan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama itu kegiatan seremonial formal yang berupa kegiatan upacara. Yang pertama adalah pengibaran bendera merah putih. Kegiatan yang kedua adalah mengheningkan cipta. Kegiatan yang ketiga adalah membaca teks Pancasila. Kegiatan yang keempat adalah pembacaan teks pembukaan UUD 1945. Kegiatan yang kelima adalah amanat pembina upacara. Untuk komentar kegiatan seremonial formal, yaitu menurut saya kegiatan seremonial formal pada kegiatan upacara itu sangat bermanfaat bagi penumbuhan budi pekerti dan karakter bangsa, terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan pada saat pengibaran bendera merah putih. Kemudian nilai-nilai tersebut terkandung di dalam setiap urutan kegiatan atau tata upacara bendera. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama dan kekompakan, kekuatan fisik dan mental, patriotisme atau kepahlawanan, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan kurikuler. Contoh kegiatan kurikuler yaitu praktikum. Kegiatan praktikum untuk kelas program MIPA dilakukan di laboratorium biologi, fisika, dan kimia yang dilengkapi dengan prasarana yang cukup memadai. Selain laboratorium tersebut, sekolah ini juga dilengkapi laboratorium komputer dan bahasa yang dipakai bersama program MIPA dan IPS. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperdalam penguasaan konsep yang didapatkan dalam PBM di dalam kelas. Kemudian, pendalaman materi merupakan layanan pembelajaran bagi siswa kelas 12, khususnya dalam persiapan ujian sekolah dan ujian nasional. Pendalaman materi ujian dilaksanakan pada jam-jam tertentu, yaitu pada pagi hari 30 menit sebelum jam pelajaran pertama, yaitu pukul 7, diselipkan pada jam belajar efektif, serta di sore hari setelah jam pulang sekolah, jam 3:25. Komentar menurut saya itu kegiatan kurikuler ini sudah baik dan sudah sesuai dengan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan kokurikuler. Yang pertama, kegiatan field trip. Kegiatan ini dilaksanakan di luar sekolah, di mana beberapa mata pelajaran baik pada program MIPA maupun IPS memprogramkan kegiatan dengan mengunjungi objek-objek yang berhubungan dengan mata pelajaran bersangkutan. Kegiatan yang dilakukan di lokasi field trip adalah pengamatan, penelitian, dan wisata edukasi, di mana pasca kegiatan siswa membuat laporan baik berkelompok maupun perorangan. Kemudian, program pengayaan. Program pengayaan diberikan kepada siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam rangka menambah pengetahuan siswa. Kemudian, program remedial. Program remedial diberikan kepada siswa yang mengalami keterlambatan dalam menyerap materi pelajaran, dan ketika siswa tidak mampu mencapai standar ketuntasan pelajar yang telah ditetapkan, kegiatan ini dilakukan di luar jam pembelajaran dan tidak dipungut biaya. Ketentuan pelaksananya yaitu dilakukan dengan cara langsung atau tatap muka atau penugasan. Kemudian diberikan pada kompetensi inti atau indikator yang belum dikuasai. Kemudian setiap remedial diakhiri dengan teks atau tagihan. Kemudian nilai remedial sama dengan nilai ketuntasan minimal. Komentar, menurut saya kegiatan kurikuler ini sudah bagus, di mana kegiatan belajar mengajar meliputi kegiatan field trip, program pengayaan, dan program remedial. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Program ekstrakurikuler sebagai wadah pengembangan kecakapan personal, vokasional, dan sosial. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler disediakan bagi siswa untuk mengekspresikan diri, yaitu ekstrakurikuler wajib yang meliputi pramuka. Kemudian ekstrakurikuler pilihan yang meliputi basket, futsal, softball, bela diri, paskibra, band akustik,
dan lain sebagainya bisa dibaca. Menurut komentar saya itu dalam pelaksanaannya kegiatannya hendaknya bermanfaat bagi siswa, baik buat masa kini maupun masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan kegiatannya hendaknya tidak membebani bagi siswa. Kemudian dalam jenis kegiatannya hendaknya bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, alam, industri, dan dunia usaha. Kemudian dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan yang utama, yakni kegiatan intrakurikuler. Adapun kebiasaan positif di sekolah, pasal 13 adab berbicara. Yang pertama itu membudayakan ucapan senyum, salam, dan sapa, kemudian yang kedua meminta izin sebelum membuka pembicaraan kepada siapapun. Yang ketiga bertutur kata yang sopan dan santun. Yang keempat, nada suara atau vokal tidak melebihi dari lawan bicara, tidak keras dan nada tidak tinggi. Yang kelima, berbicara dengan lawan jenis harus punya jarak atau perkirakan minimal 50 cm. Kemudian untuk pasal 14, adab makan dan minum. Yang pertama itu peserta didik makan di kantin sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, memperhatikan adab makan dan minum dalam ajaran Islam, yaitu mencuci tangan sebelum makan, membaca doa sebelum dan sesudah makan dan minum, menggunakan tangan kanan dan tidak makan dan minum berdiri atau berjalan, menghindari makanan dan minuman berlebih, tercecer atau tumpah. Kemudian yang ketiga, mengantri dengan tertib pada saat memesan makanan. Yang keempat, mengembalikan alat makan ke rak makan yang telah disediakan. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kerapian ruang makan atau kantin dan sekitarnya. Untuk pasal 15, adab masuk toilet. Yang pertama, membaca doa sebelum masuk WC. Yang kedua, mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC. Yang ketiga, menjaga kebersihan pakaian dan WC. Yang keempat, menyiram kotoran sampai bersih dan tidak berbau. Yang kelima, membaca doa saat keluar WC, mendahulukan kaki kanan. Menurut saya, sekolah yang baik sebaiknya memiliki budaya keagamaan yang dimiliki siswa seperti penjelasan di samping seperti badan berbicara, adab makan dan minum, serta adab masuk toilet. Untuk pasal 16, salat berjamaah. Yang pertama itu peserta didik diwajibkan salat duha sebelum aktivitas pembelajaran dimulai. Yang kedua, peserta didik diwajibkan sholat duhur dan dianjurkan sholat asar di masjid sekolah secara berjamaah. Yang ketiga, peserta didik perempuan yang berhalangan diwajibkan melapor ke guru piket dengan membawa kartu kontrol haid. Apabila didapati siklus haid yang bermasalah, maka dilakukan pemeriksaan dan diarahkan ke satu ruang kelas. Kemudian yang keempat, peserta didik wajib menggunakan sendal ke masjid dan meletakkan sendal dengan rapi pada posisi tempat atau rak yang telah ditetapkan. Yang kelima, masuk ke masjid dengan kaki kanan dengan membaca doa masuk masjid dan keluar dengan kaki kiri dengan membaca doa keluar masjid. Yang keenam, peserta didik diharapkan sudah berada di masjid sebelum iqamah dikumandangkan. Yang ketujuh, peserta didik dianjurkan melaksanakan sholat sunnah, tahiyatul masjid, dan rawatib. Yang kedelapan itu peserta didik diharuskan menjaga ketertiban, kebersihan, dan kekhusyukan beribadah. Yang kelima, peserta didik secara bergilir per kelas membawakan azan kultum. 10. Sholat Jumat. Peserta didik laki-laki sudah berada dalam masjid sebelum khutbah dimulai dan perempuan mengikuti fiqhun nizah. Kemudian peserta didik laki-laki mengambil saf atau duduk di antara jamaah lainnya dengan posisi menghadap ke kiblat. Kemudian peserta didik laki-laki dilarang berbicara dan bersandar di tembok saat khutbah berlangsung. Menurut saya, sekolah yang baik sebaiknya memiliki budaya keagamaan yang dimiliki siswa seperti pasal 16, sholat berjamaah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.